Jujur saja, karena memang kita berdakwah itu tidak cukup dengan berkoar-koar atau berbicara saja, tapi harus juga ditunjang oleh berbagai macam dukungan. Karena memang di Tolonggeru ini ketika ada orang Islam yang masuk Kristen, mereka tuh langsung memfasilitasi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satunya diberikan rumah. Kemudian selain dari itu juga perlu saya sampaikan bahwa sudah hampir 20% atau 25% lahan yang ada di sekitar Tolonggeru ini sudah dibayar oleh orang-orang non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi renungan rekan-rekan yang ada atau mendengarkan suara saya ini, saya di sini jujur saja, karena memang kita berdakwah itu tidak cukup dengan berkoar-koar atau berbicara saja, tapi harus juga ditunjang oleh berbagai macam dukungan. Karena memang di Tolonggeru ini ketika ada orang Islam yang masuk Kristen, mereka tuh langsung memfasilitasi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satunya diberikan rumah. Kemudian selain dari itu juga perlu saya sampaikan bahwa sudah hampir 20% atau 25% lahan yang ada di sekitar Tolonggeru ini sudah dibayar oleh orang-orang non-muslim. Nah, kiranya dari rekan-rekan yang bisa mendengarkan suara ini atau mendengarkan secara langsung suara ini, lebih khususnya yang berada di dalam salah satu wadah BWA ini, bisa memperhatikan kami dan juga bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi kami untuk menyelamatkan umat.
sebenarnya tidak ada secara proporsional. Kalau kita bicara awal mula pemurtadan di sini itu tidak seperti begitu datang langsung main berubah gitunya. Tapi secara perlahan mereka itu caranya merangkul dulu. Merangkul ya? Nah, caranya merangkul dulu. Itu kalau di sini salah satu cara rangkulan mereka itu mulai membantu menjalin hubungan baik. Nah, lama-lama mereka itu saking akrab, akhirnya ditawarkan dengan segala sesuatu. Lama-lama ujung-ujungnya itu mereka itu meminta balas jasa. Mereka memberikan apa yang mereka inginkan oleh warga muslim itu, karena salah satunya kurang lebih tahun 2018 kemarin itu ada kasus. Oh, tahun 2018 kemarin ya? Ada berarti kasus ya, 2018 atau 17 ya, akhir 17 ya, awal 2018. Itu ada kasus yang terjadi seorang warga desa Monggo, tapi bukan di dusun Tolonggero ini. Mereka itu pas meninggalnya dihadiri dan disembahyangkan oleh dua agama di dalam masjid, dan juga ada yang di luar masjid. Di dalam masjid itu disolatkan secara muslim, kemudian di luar masjid itu ada yang mengatakan dirinya itu sebagai rekan-rekan yang ikut berbelasungkawa, tapi kenyataannya di kuburan itu ditaburi bunga, kemudian dipasang itu bunga-bunga apa itu yang bertanda karangan bunga bertanda salib. Nah, inilah awal daripada itu. Ini cerita ini adalah salah satu bukti bahwa di Tolonggero ini benar-benar dijadikan sebagai tempat pendangkalan iman dan juga sekaligus pemurtadan. Bahwa di sini tuh udah 20% itu maksudnya gimana ya? Apa maksudnya itu tanah apa gimana? Oh iya, tadi mungkin kurang jelas tadi itu. Untuk jadi renungan sekaligus pemberitahuan dari saya bahwa di sekitar wilayah Tolonggero ini kurang lebih 20% itu lahan itu sudah dikuasai oleh kru-krunya atau apa kliennya si itu tadi, mantan Romo itu, mantan Romo Kris itu. Bahkan harganya tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung. Nah, gimana tuh? Sering saya ceritakan ke Pak Muhtar juga. Ada salah satu orang anggota dari BWA di Kabupaten Bima, yang itu orangnya luar biasa Pak Muhtar itu. Saya sering bukan apa ya, cerita-cerita yang kayak gini. Salah satunya di sini ini harganya, kalau biasanya di sini kan standar lahan per satu area itu paling berapa sih? Paling kurang lebih 2 jutaan. Tapi oleh mereka untuk satu area itu dibayar itu puluhan juta. Puluhan juta maksudnya? Yang penting mereka itu bisa mendapatkan lahannya. Bisa mendapatkan lahan. Bisa mendapatkan lahan atau tanahnya. Bisa kita bayangkan, mulai dari pekuburan itu, pekuburan dusun Tolonggero itu sampai ke jalan raya itu sudah dibayar semua. Berarti daerah-daerah ini nih belum ini masih lahan warga juga, masih persawahan warga ini. Yang daerah bawah berarti? Yang daerah bawah itu. Bahkan di sebelah timurnya itu ada beberapa lokalisasi persawahan warga yang sudah dibayar. Itu mungkin kurang lebih 3 hektaran mungkin. 3 hektaran ya? Mungkin di sana itu yang sudah dibayar dengan harga yang sangat menggiurkan. Dan warga tertarik? Ya jelas, siapa sih yang nggak tertarik Pak Meli? Aduh, gimana ini? Saya sendiri ya. Saya kalau punya barang kecil dibayar mahal, masya Allah. Iya benar. Dan keluaran dari itu apa tuh outputnya tuh? Ketika udah nih tanah udah dibayarkan gitu, udah dengan harga yang tinggi gitu. Ya. Itu apa tuh? Ya mereka sih kelola sendiri. Tapi kadang-kadang mereka itu melihat di sisi kemanusiaan juga benar, bahwa warga-warga non muslim yang tidak mampu itu mereka ini sasaran pertamanya itu adalah warga-warga non muslim yang kurang mampu, dan mereka itu akan memberikan bentuk dukungan yang luar biasa dengan memfasilitasi dengan lahan atau apa,
disiapkan wadahnya atau apa, apabila mereka itu bisa menggauli wanita-wanita muslim atau menggauli atau laki-laki menikahi? muslim, menikahi maksudnya. Nikahi ya. Oh, berarti wanita-wanita muslim dinikahin, dimurtadkan berarti Iya, ya? mereka itu akan mendapatkan hadiah besar dari itu. Ya, walaupun tidak untuk memiliki, tapi sebatas untuk memanfaatkan. Salah satunya kemarin ada rekan dari Jawa, tapi saya nggak mau nyebut namanya. Dan rekan dari Jawa itu dia datang, dia temui saya. Aduh, dia tanya, Bang Syarif gimana ini? Nah, katanya kan, gimana apa maksudnya? Aduh, saya bingung nih. Masa istri saya itu katanya dia mau ngajak saya ke sini, itu dia tidak akan balik lagi ke agamanya semula. Tapi awal-awal sih benar dia mau datang sholat Jumat, tapi sekarang itu bahkan dia sudah ke gereja. Apa alasannya kira-kira? Ya dia punya alasan, kamu mampu. Gitu. Oh, jadi perempuan sini yang dinikahinya Iya, ya? perempuan di sini. Perempuan di sini. Karena tidak mencukupi kebutuhannya, akhirnya dia punya abang masih Kristen. Ya entah gimana tekniknya, akhirnya dikasih wadah, dikasih lahan untuk tanam jagung, dikasih lahan untuk tanam padi, tanam sawah. Nah, akhirnya dia mau kembali. Dan ujung-ujungnya apa? Bagaimana si teman yang dari Jawa ini, gimana sarannya Abang Syarif nih? Ya kalau istri sudah begitu, udah haram hukumnya kalau buat saya. Iya. Nah, tinggalin aja, akhirnya ditinggalin. Ya. Ditinggalkan dia balik ke Jawa. Nah, tapi cobalah bujuk dulu, jangan sampai nanti kita dibilang lari dari kenyataan, lari dari tanggung jawab. Saya bilang gitu sama teman dari Jawa itu. Akhirnya coba diajak,